kamu semuanya. Seberapa seringkah kalian bercermin? Pasti hampir setiap hari, bukan? Saat kita bercermin, bayangan kita di cermin akan sama persis dengan kita, baik ukurannya maupun posisinya. Ketika kita mengangkat tangan kanan kita, maka bayangan di cermin juga akan mengangkat tangan kanannya. Dan ketika kita mengangkat tangan kiri kita, maka bayangan di cermin juga akan mengangkat tangan kirinya. Kenapa bisa begitu ya? Yuk kita cari tahu. Saya, Delia Khadina Putri. Kali ini kita akan mencari tahu bagaimana pemantulan cahaya yang terjadi pada cermin datar. Sebelumnya, pastikan kalian sudah memahami konsep pemantulan gelombang cahaya terlebih dahulu ya. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang pemantulan cahaya pada cermin datar. Mulai dari apa itu cermin datar dan bagaimana pemantulan yang terjadi pada cermin datar, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari bersama-sama. Cermin datar merupakan cermin yang memiliki permukaan pantul berbentuk datar atau rata. Pada umumnya, cermin ini terbuat dari kaca dengan lapisan tipis logam perak yang dihasilkan dari reaksi reduksi larutan perak nitrat yang disebut silvering. Lapisan tipis logam perak ini merupakan permukaan yang reflektif sehingga dapat memantulkan bayangan setelah cahaya melewati kaca. Adanya pemantulan cahaya pada kaca tersebut menyebabkan kita bisa melihat bayangan kita pada kaca. Apabila tidak ada cahaya, maka bayangan di cermin tidak akan terlihat oleh mata kita. Lalu, bagaimanakah pemantulan cahaya terjadi pada cermin datar? Pemantulan pada cermin datar bersifat teratur, artinya pantulan pada cermin akan membentuk pola yang teratur, sesuai dengan hukum Snellius tentang pemantulan cahaya. Maka, pada saat kamu bercermin, bayangan kamu akan terbentuk seperti ini. Sinar satu datang dari ujung kaki merambat menuju cermin, kemudian memantul pada cermin datar dan merambat menuju mata. Selanjutnya, sinar 2 datang dari ujung kepala lalu memantul pada cermin datar menuju mata. Perpanjangan sinar pantul tersebut membentuk bayangan yang maya, tegak, dan sama besar. Karena itu, bayangan pada cermin datar memiliki dimensi yang sama persis dengan benda aslinya, baik itu panjang, tinggi, ataupun jaraknya. Hanya sisinya saja yang berkebalikan. Pemantulan pada cermin datar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pemantulan cahaya yang datang sejajar dan cahaya yang datang divergen atau melebar. Apabila cahaya datang sejajar, maka cahaya tersebut akan dipantulkan secara sejajar pula oleh cermin datar. Dan apabila cahaya datang secara divergen atau melebar, maka cahaya tersebut juga akan dipantulkan melebar dengan besaran lebaran yang sama atau tidak berubah. Lalu, apakah cermin datar ini hanya digunakan untuk bercermin saja? Pastinya tidak ya. Ternyata ada beberapa teknologi yang memanfaatkan sifat pemantulan cahaya pada cermin datar. Apa saja? Yuk kita simak satu persatu. Sifat pemantulan cahaya pada cermin datar digunakan pada berbagai teknologi, diantaranya periskop, teropong prisma, dan sel surya. Yang pertama kita bahas adalah periskop. Siapa yang pernah melihat kapal selam atau malah pernah masuk ke dalam kapal selam? Periskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat objek di sekitar atau di atas permukaan laut yang biasanya terpasang di kapal selam. Periskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat objek di sekitar atau di atas permukaan laut yang biasanya terpasang di kapal selam. Pada periskop terdapat 2 jenis benda optik, yaitu lensa dan cermin datar. Pada periskop terdapat 2 cermin datar yang dipasang sejajar dalam posisi miring yang berfungsi untuk membentuk bayangan yang akan sampai di mata kita. Pemanfaatan cermin datar lainnya digunakan pada teropong prisma. Sama seperti periskop, pada teropong prisma terdapat 2 cermin datar yang disusun membentuk segitiga, berfungsi sebagai lensa pembalik sehingga menghasilkan bayangan yang terbalik. Selain menggunakan 2 cermin datar, periskop dan teropong juga menggunakan cermin cembung dan juga lensa. Cermin datar juga dimanfaatkan pada teknologi pembangkit listrik tenaga surya. Pada pembangkit listrik ini digunakan cermin datar dalam jumlah yang banyak. Pada pembangkit listrik tenaga surya, cermin datar berguna untuk mengumpulkan
mengumpulkan radiasi panas matahari sehingga memantulkan ke arah menara listrik pembangkit tenaga surya. Kemudian, panas matahari yang dipantulkan berfungsi untuk memanaskan cairan di dalam menara listrik tunggal yang kemudian diubah menjadi uap dan digunakan untuk menghasilkan listrik dengan turbin dan generator. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang pemantulan cahaya pada cermin datar dan aplikasinya dalam kehidupan. Sekarang kita tahu bahwa cermin datar dapat memantulkan cahaya dan membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan sama besar. Dan ternyata cermin datar bisa digunakan untuk berbagai jenis teknologi juga ya. Nah, menurut kalian bagaimana ya bentuk bayangan kita ketika kita berada di antara dua cermin datar? Coba kamu analisis dan jelaskan ya. Setelah ini kita akan mempelajari pemantulan pada jenis cermin yang lain, yaitu cermin cekung. Apakah berbeda dengan cermin datar ya? Kita cari tahu di video selanjutnya. Tetap semangat dan selamat belajar!